Hai teman-teman, kali ini kita akan melakukan pelatihan bela negara yang diselenggarakan oleh KPU Kota Banjar bersama dengan Kodim Ciamis. Adapun pesertanya adalah para PPK dan PPS di Kota Banjar. Acara tersebut dilaksanakan selama beberapa hari ya teman-teman. Banyak pelatihan yang kita ikuti di sana. Selama pelatihan, kita diberi materi yang berisi tentang menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan juga di tingkat desa kelurahan. Nah, selain itu, kita juga belajar untuk disiplin dalam kehidupan ya teman-teman. Nah, di sini kita bertemu seluruh PPK dan juga PPS se-Kota Banjar, di mana Kota Banjar itu sendiri adalah sebuah kota di Jawa Barat yang terdiri dari 4 kecamatan dan 25 kelurahan desa. Adapun tempat kegiatan kita berada di Asrama Haji Kabupaten Ciamis. Nah, di sini tempatnya luas dan bisa menampung kami untuk berlatih karena memang ini tempat khusus untuk asrama haji. Gitu ya teman-teman. Selama pelatihan kita dibagi kelompok ya teman-teman. Ada yang kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya dituntut untuk kompak dan disiplin gitu. Nah, ini adalah kelompok dari laki-laki, yang mana laki-laki ini berjalan dari Kodim menuju Asrama Haji Kabupaten Ciamis gitu. Nah, terus di sini kami menginap beberapa hari ya teman-teman. Jadi kita menginap di sini. Kita tidak pulang, tapi memang di sini kita menginap untuk mendapatkan pelatihan dari bapak-bapak TNI gitu. Ya kita tahu sendiri ya kalau TNI itu orangnya itu pada tegas-tegas, pada disiplin-disiplin gitu ya teman. Di sini kita juga ada pelatihan melempar lembing ya, bukan melempar jumroh. Memang ini di asrama haji tapi kita pelatihannya berbeda. Kita lempar lembing. Kalau yang mau berangkat haji ataupun umroh itu kan lemparnya jumroh, tapi di sini kita melempar lembing. Nah, setelah itu sore harinya kita jalan-jalan. Ini sebagai bagian daripada pelatihan. Jalan-jalan di sini kita berlari-lari kecil sebenarnya. Kita berlari-lari kecil mengelilingi wilayah di sini karena ini wilayah ini tuh cukup luas, dekat dengan Pengadilan Agama dan juga Islamic Center. Nah, di sini juga kita belajar untuk menyeberangi seutas tali ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh semacam kayak seni untuk bertahan hidup ya kalau misalkan kita bertugas di wilayah-wilayah yang sulit diakses gitu. Tapi alhamdulillah untuk Kota Banjar sendiri sebenarnya sangat jarang menemukan wilayah yang sulit untuk diakses karena wilayahnya yang kecil tersebut ya teman-teman. Nah, di sini kita satu persatu belajar yang mau belajar gitu. Nah, ini si bapak ini itu cukup jago ya untuk menyeberanginya. Kemudian dicontohkan oleh abang-abang TNI-nya ini bahwa kalau misalkan sudah terlanjur mau jatuh harus ganti posisi biar tidak jatuh ke bawah karena
tali ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara satu pohon dengan pohon lain, di mana di bawah pohon tersebut biasanya sungai ataupun jurang gitu. Jadi ini pelatihan untuk bertahan hidup juga ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada salah satu peserta perempuan yang mau mencoba untuk melewati tali tersebut ya teman-teman, mencoba untuk melewati tali tersebut, dan alhamdulillah ini lancar karena memang selain daripada petugas KPU, beliau juga teteh-teteh ini adalah anggota dari Satpol PP Kota Banjar, sehingga memang terbiasa berlatih fisik dan sangat terlihat mudah, padahal ketika saya mencobanya itu cukup sulit ya teman-teman, tidak semudah yang terlihat. Ini gimana orangnya, mungkin karena saya tidak pernah olahraga, sedangkan si teteh ini memang sudah terbiasa, jadi terlihat sangat gampang digunakan oleh teteh ini ya teman-teman gitu. Kemudian kita juga ada pelatihan untuk menyeberangi jembatan 2 tali. Kalau yang tadi kan jembatan 1 tali, yang ini jembatan 2 tali. Kenapa disebut jembatan 2 tali? Karena memang talinya ada 2 ya teman-teman. Ini juga biasa digunakan untuk menyeberangi tempat-tempat yang sudah terisolasi, sulit untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan gitu, sehingga mengharuskan kita untuk bisa menyeberangi wilayah tersebut ya teman-teman gitu. Nah, ini semua orang bisa mencobanya, dan ini lebih mudah daripada jembatan 1 tali yang tadi ya teman-teman. Ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena saya sudah mencobanya dan cukup mudah untuk mengaplikasikannya ya teman-teman begitu. Tuh, tidak ada kesulitan yang berarti dalam menyeberangi jembatan tersebut gitu, sehingga semua orang itu bisa menyeberangi, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Bahkan ada beberapa yang mau mencoba lagi untuk menyeberangi jembatan tersebut karena masih penasaran dengan jembatan tersebut. Padahal tadi sudah menyeberang, tapi pengen nyoba lagi dan lagi karena dirasa ini tuh mudah banget gitu. Cewek cowok bisa untuk mencobanya. Yang susahnya mungkin ini menalikannya karena harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Nah, dalam hal ini yang menalikannya ini adalah abang-abang TNI gitu. Ya, aku juga masih heran ya, kok bisa TNI fisiknya itu baik-baik ya, fisiknya baik-baik gitu. Tuh, lihat, perempuan juga sangat mudah untuk menyeberanginya ini tanpa harus ada takut-takut gitu untuk mencoba simulasi jembatan 2 tali ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman satu persatu, baik laki-laki ataupun perempuan itu bisa menyeberanginya gitu ya. Nah, ini teteh tadi yang menyeberang jembatan 1 tali, sekarang mencoba lagi menyeberang jembatan 2 tali. Sudah tidak bisa diragukan lagi ya teteh ini mah. Tadi aja yang 1 tali aja sudah bisa menyeberanginya, apalagi ini yang 2 tali gitu. Sangat-sangat mudah terlihatnya ya gitu. Nah, kemudian saya juga mencoba ya untuk menyeberanginya nih. Saya sudah mencoba, ini saya yang di belakang. Yang di belakang yang sudah mulai berjalan, tapi di belakangnya. Nah, ini bisa terlihat ini sangat mudah untuk dilewati. Cuma memang nanti pas turunnya agak susah karena turunnya cukup tinggi ini kan ya. Untuk
pemasangannya itu sekitar 1,5 meter di atas permukaan tanah gitu. Jadi untuk turunnya lumayan susah, harus dibantu ataupun harus ngajeleng gitu, kalau orang Sunda bilangnya ngajeleng. Nah si teteh ini juga mau mencoba, cuma susah untuk naiknya. Oke, kita kesini lagi, saya turun ya harus memakai tali gitu ya. Ini masih mencoba, si teteh ini mencoba untuk naik ya, pengen mencoba tapi harus naik dulu ya. Berhasil. Aduh, ini topinya oke gitu ya teman-teman. Nah si teteh ini kemudian ada lagi nih sekarang bagian cewek-cewek. Kalau tadi yang cowok-cowok, sekarang cewek-cewek mencoba untuk menyeberanginya. Tuh tidak ada yang kesulitan ya, tidak ada kesulitan yang berarti gitu untuk menyeberangi jembatan 2 tali ini ya teman-teman. Bisa dilihat sangat-sangat mudah, walaupun tadi ada yang susah untuk menaikinya karena memang cukup tinggi ya untuk naik ke jembatan 2 tali ini. Nah ini bisa dijadikan jembatan darurat ketika memang sedang terjadi musibah, apalagi saat ini ya. Nah alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai melaksanakan pelatihan diklat bela negara ini ya teman-teman. Kita kembali lagi ke Kodim Ciamis, kita berkumpul lagi bersyukur sebelum akhirnya kita melakukan apel atau upacara penutupan kegiatan gitu. Nah di sini sudah mulai sore, langitnya cerah sekali. Nah, sekarang di sini kita sudah sampai di kantor KPU Kota Banjar. Kita kembali ke sini, kita berkumpul lagi untuk penutupan di kantor KPU Kota Banjar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian ya untuk kegiatan kita kali ini. Nah, ini si abang TNI yang sudah kita udah melatih kita sebutnya biasanya dengan komandan ya. Terima kasih banyak kepada komandan yang telah melatih kami PPK dan PPS se-Kota Banjar.